Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Husnillah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'un lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashiru, ya. Aklul halali, memakan makanan yang halal. Hadis ke-10 ini adalah menjelaskan tentang makanan yang halal dan dampaknya dari makanan yang halal itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus sholihat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ilas samai ya rabbu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhi bil harami wa anna istajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah indah, bagus, thayyib, la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan menerima kecuali yang bagus. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah merintahkan kepada orang-orang mukmin bima amara bil mursalin, seperti apa yang diperintahkan kepada para utusannya. Jadi yang diperintahkan orang muslim sama dengan yang diperintahkan Allah kepada para utusannya. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihat. Wahai para rasul, makanlah kalian semuanya dari yang baik-baik, wa'malu sholihat, dan beramal yang soleh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semuanya dari yang baik-baik, apa yang direzekikan kepadamu. Summa dzakara rajula, kemudian menyebutkan sapa rajul yutilus safara, yang dalam perjalanan panjang, ash'atha akbara, yang rambutnya madul-madul, yamuddu yadaihi, kemudian memanjangkan tangannya, ilas samai, ke langit, ya Rabbu
wahai Rob. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram. Wa ghudhi bil haram, dan memerintahkan pada yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan terkabul? Rawahu Muslim. Innallaha ta'ala thayyibun. Kalian buat catatan ya, kecuali yang enggak bawa ya. Kalian butuh catatan ini. Thayyib yang diperintahkan kepada Kanjeng Nabi Rasul. Karena apa? Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin. Yang baik itu diperintahkan kepada Rasul dan juga diperintahkan kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sesungguhnya Allah itu adalah baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Nah, ini penting. Kalian sudah baik belum? Sudah baik belum? Sudah baik belum? Sudah ya? Sudah baik toh? Kalau sudah baik, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Yang baik itu seperti apa sih? Yang baik seperti apa? Kok diam aja? Yang baik itu seperti apa? Apa artis? Ya, enggak. Apa bintang film yang baik itu? Yang sering tampil, apa yang viral? Yang baik menurut Allah adalah sesuatu yang kalau makanan halalan thayyiba, halal dan baik. Gitu. Kalau makanan namanya halalan thayyiba. Kalau karakter adalah apa karakter? Soleh dan solehah. Itu karakter. Sudah soleh Anda? Sudah soleh? Wah, ini dicurigai. Bukti jawabannya tidak meyakinkan. Sudah soleh? Oh, tidak meyakinkan. Sudah ya? Sudah. Itu kalau karakter harus soleh, orang harus soleh. Kalau sekarang komunikasi, yang baik seperti apa? Sopan, ya sopan. Komunikasinya sopan, lemah lembut. Kan perhatikan baik-baik ketika Nabi Allah Musa dan diutus kepada Fir'aun yang jelas-jelas musuhnya, itu suruh berkata yang lembut-lembut. Padahal musuh itu disuruh berkata dengan lembut. Jadi kalau sekarang ada dai yang kasar, yang ngomongnya berangasan, perlu ditiru enggak? Enggak. Ya. Jadi kalau ada dai kemudian ngomongnya kasar betul, enggak perlu kalian tiru. Karena Allah menyuruh kepada Nabi Musa agar sopan dan lemah lembut berhadapan dengan Fir'aun yang jelas-jelas musuhnya. Itu thayyib. Ya, kalau komunikasinya dengan lemah lembut namanya thayyib. Makanan halalan thayyiba, pribadinya soleh, komunikasinya lemah lembut. Itu namanya thayyib. Ya. Mengapa utusan Allah itu khususnya Muhammad Rasulullah SAW, kamu tahu Nabi Muhammad itu
Rasulullah itu tahajud itu wajib. Ya, yang diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah tahajud. Tahajud adalah wajib. Yang kedua witir. Witir juga wajib. Kalian enggak toh? Nah, catat baik-baik itu. Yang diwajibkan Allah kepada Rasulnya adalah tahajud. Itu wajib. Kalian enggak sunat ya? Kalian sunat. Witir Rasulullah wajib, kalian sunnah. Kemudian salat duha. Salat duha Rasulullah wajib, kalian sunnah. Gitu. Kemudian berkorban Rasulullah wajib, kalian sunnah. Gitu. Musyawarah Rasulullah wajib, musyawarah kita disunnahkan. Kemudian istrinya suruh milih. Milihnya seperti apa? Kalian teruskan istrikan saya, monggo, ndak ya tak cerai. Nah, jadi suruh milih. Apa pernah terjadi satu ketika para istri Kanjeng Nabi ini ngambek? Ya. Begini ceritanya, Kanjeng Nabi itu setiap kali ke istrinya Hafsah. Hafsah adalah putrinya Umar ibn Khattab. Usianya sekitar 35 tahun. Nabi sudah usia berapa? 53 tahun. 55 tahun. Berarti pas pasangan ini. Tapi Hafsah ini kalau Rasulullah datang ke rumahnya beliau, giliran beliau itu dikasih madu. Bukan dimadu, tapi dikasih madu. Jadi kalau pulang dari tempat Hafsah mesti bau mulutnya adalah madu. Karena minumnya madu. Nah, itu kebaikannya Hafsah terhadap Kanjeng Nabi. Kemudian istri-istri lain enggak begitu. Yang paling muda adalah Aisyah radhiyallahu an. Yang paling muda. Yang mengagumkan adalah Aisyah usia 6 tahun dinikahi oleh laki-laki usia 55 tahun. Kok gelem? Wah, itu gitu. Usia 6 tahun dinikahi oleh Rasulullah usia 55 tahun. Itu satu keajaiban tersendiri itu udah. Kalau kita barangkali bunuh diri ya. Wanita muda dinikahi oleh laki-laki usia tua mesti bunuh diri dia. Tapi Aisyah enggak. Nah, kemudian istri-istri yang lain. Istri Kanjeng Nabi itu kalau dikumpulkan semuanya ada 13. Yang paling tua adalah Saudah. Saudah ini usianya sudah lebih tua dari Kanjeng Nabi berapa tahun gitu ya. Anaknya banyak, 10 anaknya, kecil-kecil. Bayangkan, apa karena nafsu atau bukan Rasulullah menikahi Saudah? Enggak. Karena Saudah dinikahi anaknya 10 langsung menjadi orang tua. Orang tuanya tahu itu? Kanjeng Nabi menjadi orang tuanya 10 anak tadi. Dan tiba-tiba 4 bulan berikutnya Saudah meninggal dunia. Loh, berapa usianya? 85 tahun plus 4 bulan. 85 plus 4 bulan. Itu meninggal dunia Saudah. Yang paling muda usia 6 tahun. Loh, kan jauh betul. 85 usia 6 tahun. Tapi juga ada yang sedang. Gitu. Hafsah usia 35 tahun. Ada yang paling cantik istrinya Kanjeng Nabi. Semua cantik ya. Semua cantik-cantik semuanya. Ada yang paling cantik namanya Sofia.
Sofia itu adalah wanita paling cantik di dunia. Itu istri Nabi. Itu Sofia namanya. Nah, dari sekian banyak istri itu pernah ngambek. Rasulullah masuk ke masjid tidak keluar-keluar. Kenapa? Ada kecemburuan dari Aisyah radhiyallahu an terhadap istri yang lain. Akhirnya Rasulullah masuk ke masjid tidak keluar-keluar. Sampai Abu Bakar datang ke Rasulullah. Gimana Rasulullah? Kalau anak saya yang salah akan kuhajar dia. Umar begitu, kalau Hafsah yang salah akan kuhajar dia. Semua bilang begitu. Rasulullah diam saja, tidak ada yang salah. Bayangkan, semua ngambek. Akhirnya Rasulullah beritahu mereka, suruh pilih mereka, apa tetap menjadi istriku sampai kiamat nanti atau minta cerai sekarang. Nah, itu kemudian pilihan namanya. Jadi istrinya boleh milih menjadi ummul mukminin, ibunya orang mukmin sedunia, atau cerai. Sebab mereka menginginkan dunia. Mereka inginkan orang itu kok punya mobil, ingin mobil gitu ya. Kalau sekarang orang punya macam-macam ingin, keinginan itu kemudian Rasulullah ngambek. Gampangnya apa? Sembunyi di masjid, meninggalkan istrinya semuanya. Kemudian istrinya disuruh milih. Nah, jadi istri Rasulullah tidak paksa, tapi suruh milih. Silakan pilih, mau cerai ya cerai, kalau akan tetap. Akhirnya semua istri Nabi, maksudnya istri Nabi semuanya memilih tetap menjadi ummul mukminin. Nah, itu Nabi pilihan. Kemudian Rasulullah wajib sikatan gigi. Kamu belum ya? Hah? Belum. Wajib bersiwak. Kalian belum bersiwak tadi ya? Sudah. Ada yang sudah ya, ada yang belum. Ada yang baunya busuk belum itu. Harus bersiwak. Itu Nabi wajib hukumnya. Kita enggak, kita sunnah saja. Kadang-kadang makruh malahnya, supaya baunya lebih ampak. Kan ada hadis begitu ya. Apabila bau mulutnya badek, maka pahalanya semakin besar. Jadi semakin badek semakin besar pahalanya. Ya gitu ya. Itu semakin badek mulutmu semakin besar pahalanya. Itu. Karena tidur terus akhirnya kan baunya tidak karuan itu. Semakin besar pahalanya. Apa begitu? Nah, ini pertanyaan. Apa maksudnya begitu? Sebenarnya tidak begitu. Orang posisinya 0 dalam tidur puasa, orang puasa dalam posisi 0 tidur itu bunter gini 0, maka dia berpahala. Apabila dia bangun berzikir, bangun baca Quran, bangun musyawarah, bangun mudzakarah, maka lebih besar pahalanya. Kalau tidur 0, itu pun berpahala. Kan 0 begini ya, 0 besar gini, 0 besar gini. Itu berpahala. Tapi kalau membuka diri untuk musyawarah, buka diri untuk belajar, buka diri untuk baca Quran, lebih besar pahalanya. Oleh karena itu kalau puasa jangan tidur terus. Sekali-sekali baca Quran. Jangan tidak usah disuruh kalian ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Paham ya? Tidak usah disuruh kalian baca Quran itu, karena adalah sunnah. Baca Quran adalah sunnah hukumnya, tidak perlu kalian disuruh. Nah, itu bersiwak adalah sunnah bagi kanjeng Nabi. Kemudian bersabar. Nabi juga bersabar walaupun musuhnya lebih besar.
Perhatikan baik-baik ketika Nabi perang Badar, perang pertama kali, bulan puasa lagi. Umat Islam sekitar 300-an, 313 orang. Sing balelo piro? 75 orang. Musuhnya 1000 orang. Lengkap peralatannya. Lengkap semua peralatan dan bahan bakunya, bahan makanannya lengkap. Perhitungan mesti kalah. Hitung di atas kertas mesti kalah. Wong jumlahnya 300 lawan 1000, 1 tambah 1000 lawan 300 lawan 1000. Mesti kalah. Sono lengkap semuanya. Orang Islam satu pedang giliran wong pitu. Satu pedang giliran loh. Mana pedangmu? Aku perang duluan. Nah, pedang gantian. Mesti kalah ya. Makanya ketika itu kemudian Rasulullah berdoa, apabila hamba sekarang ini habis, maka habis pula yang menyembah engkau. Itu yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang di sisi tidak tahu. Kemudian noleh kepada Abu Bakar Siddiq, tertawa Rasulullah. Loh, tadi kan doanya serius betul begini. Doanya begini. Rasulullah kalau doa saya begini. Kamu pernah begini doanya? Tidak pernah ya? Ngini paling atau ngini. Rasulullah pernah berdoa begini ketika perang Badar, sungguhan. Artinya sungguh-sungguh beliau berdoa itu. Ya Allah, sekiranya hamba-hamba segini habis pula yang menyembah engkau. Begitu. Kemudian menoleh Abu Bakar senyum. Mengapa engkau sekarang senyum ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Malaikat sudah berangkat sekarang. Dari tempatnya sudah berangkat menuju perang Badar. Ada bantuan 1000 malaikat. Malaikat bisa mati enggak? Ya itu makanya ada bantuan 1000 lumayan itu. Itu orang iso mati, rakyat tok pisan. Beliau para malaikat bisa melihat manusia tidak bisa melihat malaikat. Itu kemenangan Dewi sudah. Makanya Abbas saat itu masih kafir, pamannya kanjeng Nabi masih kafir, ditangkap kemudian diserahkan kanjeng Nabi. Kemudian ketika menghadap Rasulullah, ada orang hitam, kulit hitam, ya Rasulullah, yang nangkap dia adalah saya. Al-Abbas itu noleh, bukan Rasulullah, bukan Muhammad. Ya, masih kafir lah, bukan Muhammad, bukan dia nangkap saya. Yang nangkap saya orangnya gede, putih, tinggi. Siapa dia? Malaikat. Saya dicomotnya begitu, diangkat ke sini. Bukan dia, tapi adalah orangnya putih, tinggi. Oh, malaikat berarti yang nangkap itu. Yang nangkap saudara-saudaranya Rasulullah adalah para malaikat. Dipilih, kira-kira akan beriman, dipilih, ditangkapnya. Nah, itu perang Badar. Akhirnya perang tanding dimenangkan oleh orang Islam semuanya. Tiga-tiganya perang tanding dimenangkan oleh orang Islam semuanya. Itu kesabaran. Rasulullah wajib bersabar. Tidak bisa ndak. Kalau kita kan sunnah aja bersabar ya. Kalau sabar ya alhamdulillah ndak popo. Tapi Rasulullah wajib bersabar. Musuhnya seberapa pun harus bersabar. Ketika perang Uhud, perang kedua juga lebih besar, 3000 dibantu oleh orang-orang sekitarnya, lebih besar lagi. Rasulullah bersabar, bahkan kalah. Pamannya Hamzah meninggal dunia, dicel-cel oleh orang kafir, harus bersabar. Bahkan pernah bersumpah Rasulullah, akan kubalaskan engkau wahai paman Hamzah. Tetapi Allah negurnya, jangan begitu. Jadi Nabi tidak begitu. Nabi yang sabar saja. Wajib bersabar itu bagi para Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan adalah kemungkaran harus dirubah. Kita tidak begitu. Kalau tidak berani ya diam saja. Tapi Nabi tidak. Kemungkaran harus dirubah menjadi kemaslahatan.
Nah, jadi yang wajib ada 9 kanjeng Nabi itu. Catat ya. Yang pertama adalah tahajud wajib. Makanya orang yang tahajud, rajin tahajud seperti Nabi kedudukannya. Orang yang rajin tahajud dan rutin tahajud kedudukannya sama dengan Nabi. Yang kedua, witir. Witir bisa 1 rakaat, bisa 11 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Duha. Duha bisa 2 rakaat, bisa sampai berapa? 12 rakaat. Duha. Kalian berapa? 4 ya? 4, separuh Anda ada. Harus ditambah itu. Separuh tidak ada itu. Karena duhanya kanjeng Nabi bisa 12 rakaat. Kemudian korban. Kalian korban? Nah, Nabi setiap tahun setelah turunnya syariat korban selalu berkorban. 2 korbannya. Hadza minni wa ummati. Ini dariku Muhammad dan untuk umatku. Hadza minni wa ali. Ini dariku dan untuk keluargaku. Jadi Nabi itu yang diketahui orang, diriwayatkan oleh hadis bahwa Rasulullah nyembelih kambing, ini dariku dan untuk keluargaku. 1. Yang kedua, ini dariku dan untuk umatku. Jadi kita semuanya pernah dikorbani oleh kanjeng Nabi. Kalau ngaku umatnya, pernah dikorbani oleh kanjeng Nabi kita ini. Yang kelima, musyawarah, wajib musyawarah. Setiap ada apa saja musyawarah. Ketika perang musyawarah, ketika akan perang musyawarah, ketika istirahat perang musyawarah. Jadi banyak musyawarah kanjeng Nabi itu. Yang paling menentukan adalah musyawarahnya ketika Rasulullah Fathul Mekah. Fathul Mekah itu perang Hunain namanya. Itu yang perang orang Madinah. Orang Madinah kan terlatih perang itu. Perang terlatih orang Madinah itu. Perang Fathul Mekah yang lain dikalahkan semuanya dan mendapatkan harta rampasan banyak sekali. Kemudian harta rampasan ini kambing ribuan, onta, sapi, banyak sekali dibagikan kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah itu dibagikan ke sana. Karena apa? Untuk melunakkan hati mereka. Itu maksud kanjeng Nabi. Tapi orang Madinah ada yang komentar gini, ya tahu-tahu sekarang apa maunya Rasulullah itu. Akhirnya harta rampasan semua dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang ada di Mekah ini semuanya. Kita tidak kebagian katanya. Kita orang Madinah tidak kebagian itu. Tapi itu orang-orang Madinah yang muda-muda yang tidak ngerti. Kemudian Rasulullah dengar mana keadilan. Nah, dituntut kanjeng Nabi, mana keadilanmu wahai Muhammad. Dituntut kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah dengar, dikumpulkan seluruh orang Madinah dikumpulkan. Umar masuk tidak boleh, saya masuk tidak boleh. Kamu bukan orang Madinah, kamu orang Mekah itu. Akhirnya orang Madinah ditanya, aku telah mendengar apa yang kalian keluhkan, yang kalian tuduhkan kepada saya berlaku tidak adil. Karena semua harta rampasan saya bagikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah sini. Iya tak? Oh, ada yang pemuda, ya Rasulullah, saya mengatakan itu. Oh, terus berkembang. Ya. Kemudian yang lain, yang ansor-ansor yang lain yang tua-tua berdiri. Siapa yang mengatakan ngacung pedang begini? Siapa yang mengatakan tadi? Tak pancung sekarang juga. Oh, wedi kabeh itu. Nah, silakan katakan sekarang. Mengatakan Rasulullah tidak adil itu. Silakan katakan. Oh, tidak berani. Bukan, sudah reda. Duduk semua. Saya ingin katakan bahwa
harta rampasan ada 1000 kambing saya berikan orang, pulang mereka. Sapi 100 saya berikan, pulang mereka. Onta 100 saya berikan, pulang mereka. Semua pulang, semua bawa kambing, bawa sapi, bawa onta, bawa pakaian, bawa macam-macam. Sedangkan kalian gimana? Tidak dapat apa-apa toh? Kalian akan pulang ke Madinah bawa apa? Tidak bawa apa-apa kalian. Kalian datang ke sini tidak bawa apa-apa, pulang ke Madinah juga tidak bawa apa. Hanya satu yang kalian bawa, saya yang Anda bawa. Pilih mana sekarang? Ya, pilih mana sekarang? Apakah kalian harta rampasan saya tarik kembali, saya bawa harta rampasan kalian, aku tinggal di sini, atau Anda bawa saya harta rampasan biar mereka? Ya Rasulullah, engkau bersama kami pulang ke Madinah. Kami tidak butuh yang tua-tua, yang asal-asal tua, kami tidak butuh harta itu. Bagikanlah. Karena itu hakmu. Kau bagikan, silakan. Habiskan semuanya. Kami tidak bawa apa-apa, tidak apa. Asalkan engkau pulang bersama kami ke Madinah. Itu perang Hunain. Jadi Rasulullah musyawarah itu. Jadi benar, kalian tidak bawa apa pulang ke Madinah? Ya, kami tidak perlu bawa apa-apa. Yang muda-muda tadi gimana? Ya, kami sadar sekarang bahwa engkau adalah maha adil. Apa? Sangat adil. Nah, itu perkataannya Rasulullah, musyawarah mereka. Tidak langsung terus enggak. Tapi musyawarah dulu gimana baiknya. Apakah kalian akan bawa saya pulang atau bawa sapi, kambing pulang Anda? Tidak, Rasulullah. Bagikan saja itu kepada mereka semuanya. Dan engkau bersama kami pulang ke Madinah. Aku butuh engkau. Tidak butuh sapi, tidak butuh kambing, tidak butuh onta, kami tidak butuh semuanya. Yang kami butuhkan adalah engkau bersama kami pulang ke Madinah. Itu musyawarah, hasil musyawarah ketika Fathul Mekah. Luar biasa kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi musyawarah wajib hukumnya. Kemudian bersabar. Bersabar perang Badar tadi itu adalah bersabar. Perang Uhud juga bersabar. Malah ditegur oleh Allah, jangan begitu Muhammad. Kan Muhammad itu nyebutnya Rasulnya, kekasihnya toh. Biarkanlah paman meninggal syuhada, syahid dia. Dan tidak perlu kalian kemudian berjanji untuk membalaskan, tidak perlu. Nah, itu Allah selalu berbuat yang terbaik. Akhirnya Rasulullah mencabut sumpahnya terhadap pembalasan terhadap Hamzah. Saya cabut, akhirnya tidak jadi membalaskan. Nah, itu Rasul karena harus bersabar. Kemudian merubah kemungkaran. Ini terjadi perasaan Khalid bin Walid. Perang Uhud, tahu perang Uhud? Itu dikalahkan. Jadi orang 70 orang silakan berada di atas bukit. Jangan turun, katakan, jangan turun. Pokoknya jangan turun. Apapun terjadi di bawah sana biarkan saja, jangan turun Anda. Nah, kemudian 11 pembawa bendera kafir terbunuh semuanya, dipanah dari atas itu. 11, bayangkan, 11 pembawa bendera dipanah oleh orang dari atas bukit Uhud itu. Mati semua. Ada satu aja kadang mahalnya luar biasa. Tapi itu 11 sampai 11 orang membawa bendera kafir itu dipanah dan mati. Nah, itu perang Uhud. Begitu mereka kocar-kacir, orang kafir kocar-kacir, berlari kemana-mana dan menghilang. Ribuan orang tadi. Nah, kemudian turun ini turun namanya. Orang-orang di atas bukit turun semua, karek 11, tinggal 11 yang di atas.
Khalid bin Walid dari jauh ketahuan ini orang yang di atas bukit, turun semuanya. Khalid bin Walid mupeng lewat belakang, naik ke bukit yang di atas tempat tadi tidak boleh turun tadi. 11 orang kocar-kacir juga. Akhirnya Khalid bin Walid yang di atas, manai dari atas. Akhirnya semua yang diperoleh oleh umat Islam kalah jadinya. Banyak yang mati, Hamzah mati, bahkan dadanya dirobek, diambil hatinya, dimakan oleh Hindun. Hindun adalah istrinya Abu Jahal. Mana Hamzah? Dirobek sini, diambil hatinya, dimakan. Itu orang Arab. Tegel, gitu. Padahal kan siapa Hindun? Siapa Hamzah? Saudaranya. Saya robek, diambil hatinya, dimakannya. Wah, itu kejam betul itu. Jadi banyak orang-orang yang meninggal dunia, sampai 70 sahabat Nabi wafat di situ, di perang Uhud itu. Rasulullah harus bersabar. Harus bersabar sini. Kenapa? Apa boleh buat? Karena Rasulullah pernah bermimpi bahwa nanti akan banyak sahabat-sahabat dan keluarga-keluarga Kanjeng Nabi wafat gara-gara itu. Benar toh? Perang Uhud banyak yang meninggal dunia. Nah, itu adalah perilaku Kanjeng Nabi. Ya, jadi ada 9. Yang pertama saya ulang, tahajud, witir, duha, korban, musyawarah, pilihan istri boleh memilih, bersiwaknya wajib, bersabar, merubah kemungkaran menjadi kemaslahatan. Itu semua adalah wajib bagi Rasulullah. Memberi istri pilihan juga wajib bagi Rasulullah. Tidak harus, enggak. Tapi pilihan, silakan. Akan minta cerai tak cerai, akan tetap jadi istri saya tetap. Nah, itu istri Rasulullah itu 13. Khadijah wafat yang di sebelum hijrah, berarti 12. Yang hamba sahayanya 2, hadiah dari Raja Mesir 2. Itu siapa nanya? Yang 2 ya, yang 2 itu sebagai amat, sebagai hadiah. Itu 2, berarti 11. Nah, 11 istri Kanjeng Nabi. Jangan kamu tiru tadi. Kamu hanya berhak menjadi punya istri 4. Ojo tiru ya. Siapa yang model tiru? Ojo tiru ya. Ojo tiru, istrinya 11, jangan tiru. Yang 4 sajalah. Dan semua istri Kanjeng Nabi setelah Rasulullah wafat haram nikah lagi. Haram nikah lagi, tidak boleh nikah lagi. Hukumnya haram menikah lagi. Nah, berarti istri Kanjeng Nabi setelah Rasulullah wafat tidak ada yang menikahi. Kenapa? Haram hukumnya. Meskipun masih muda. Aisyah radhiyallahu anha itu ditinggal Kanjeng Nabi usia 17 tahun. Masih seusia anak sini tuh, anak kelas 3, kelas 2, kelas 3 aliyah atau kelas 2 aliyah, itu masih usia segitu. Itu ditinggal Kanjeng Nabi dan haram kawin lagi, ya berbuat ya. Padahal Aisyah adalah juga cantik, meskipun tidak secantik Sofia, tapi yang paling disayangi setelah Khadijah tidak ada, Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang disayangi oleh Kanjeng Nabi. Istri-istrinya banyak, yang disayangi adalah Aisyah. Jadi setiap hari bersama Aisyah itu. Istrinya paling muda, bercanda, kadang pelayon toh. Balapan kalau Kanjeng Nabi, kadang menang, kadang kalah itu. Itu saking mudanya diajak bercanda oleh Kanjeng Nabi. Ya, itu orang yang mursalin, yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa yang diuntungkan kita menabikan Kanjeng Nabi? Ingat, kita menyakiti Kanjeng Nabi hukumnya halal dibunuh. Apa? Kita menyakiti Kanjeng Nabi baik perasaannya atau fisiknya halal dibunuh. Ingat baik-baik ya. Makanya jangan sampai kalian menistakan Kanjeng Nabi. Kita menyakiti Nabi baik fisik atau perasaannya halal dibunuh. Makanya kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Apa yang kita saksikan kepada Rasulullah, Rasulullah itu punya syafaat agung. Itu kita saksikan. Rasulullah punya syafaat yang paling agung. Bisa begini syafaatnya. Kamu menguasai Al-Quran, oke, tak beri hak untuk mensyafaati keluargamu 10. Nah itu. Orang hafal Quran, Anda punya anak, nanti punya anak hafal Quran semuanya, 10 punya anak semuanya, 10 itu punya masing-masing punya 10 hak untuk mensyafaati orang lain. 10 anakmu yang hafal Quran nanti berhak mensyafaati, membantu orang-orang sekitarnya, 10 orang, 100 orang yang dibantu. Jadi berbahagialah kalian yang mengambil program tahfidz ini, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya jumlah 10 orang. Itu keagungannya. Kemudian umatnya, jaminan ini, jaminan ya, dengan baik. Yang tidur bangun dulu, bangun yang tidur ya. Saya beritahu, umatnya Muhammad dihitung sebagai umat terbaik. Paham ya? Umatnya Muhammad dihitung sebagai umat yang terbaik. Ingat baik-baik itu. Umatnya Muhammad terhitung sebagai umatnya yang terbaik. Nah itu luar biasa. Itu jaminan dari Rasulullah SAW, umatku harus terbaik. Dari Adam alaihi sampai umatnya, padahal berapa generasi umatnya Nabi Muhammad itu terbaik. Nah. Yang ketiga, umat Muhammad tidak mungkin sepakat untuk sesat, menyesatkan. Umat Muhammad sepakat untuk tidak menyesatkan. Ya, tulis baik-baik itu. Yang keempat ya, benar ya? Benar, 4. Yang keempat, umatnya Muhammad walaupun yang terakhir, nanti yang pertama kali bangun dari kuburan. Begitu Israfil meniup sangkakala, yang bangun pertama kali adalah umatnya Muhammad. Nah itu keutamaan luar biasa kepada Rasulullah SAW. Yang kelima, pemberi syafaat. Umatnya para aulia Allah, para wali Allah, itu ada yang diberi hak untuk memberi syafaat pada keluarganya. Orang mati syahid diberi hak memberi syafaat. Orang penghafal Quran diberi hak memberi syafaat. Orang apalagi yang berhak memberi syafaat itu diberikan oleh Rasul. Nah, kamu syafaat diberikan oleh Rasulullah kepada para aulia, para waliullah itu. Berarti ada 5 umatnya Nabi Muhammad SAW, keistimewaannya itu. Paham ya? Makanya kalian harus ditetapkan sebagai umat yang terbaik, maka harus berbuat yang terbaik.
baik. Kemudian yang kelebihan yang lain. Umatnya Nabi Muhammad adalah Jawami'ul Hakim. Jawami'ul Hakim adalah namanya pendek tapi maknanya dalam. Kalimatnya pendek tetapi maknanya dalam. Contohnya Muhammad, apa arti Muhammad? Orang yang terpuji. Kemudian ibunya namanya Aminah, aman. Ibunya namanya Aminah, berarti aman. Bapaknya namanya Abdullah, hamba Allah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, orang yang cerdik. Orang cerdik. Lihat namanya kan bagus-bagus nih. Yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah, Halimah yang lapang dadanya. Ya. Kemudian yang membantu kelahiran kencana adalah Syifa, obat. Obat toh? Nah, luar biasa. Jadi semua yang di sekitar Nabi itu dari Nabi sendiri sudah bagus, orang sekitarnya ketika lahir juga bagus-bagus namanya. Makanya Abu Bakar ketika datang bernama siapa? Itu dirubah oleh kanjeng Nabi, namamu Abdullah saja. Kemudian Abu Bakar adalah apa sebab menjadi Abu Bakar? Abu Bakar bapaknya gadis, istri kanjeng Nabi yang gadis hanya satu, yakni Aisyah radhiyallahu an. Makanya bapaknya gadis, Abu Bakar, bapaknya gadis. Bikrun itu adalah gadis. Ya, jadi orang yang menghina kanjeng Nabi, taubatnya tidak diterima. Ingat, orang yang menghina Nabi, baik menghina fisiknya atau menghina rohaninya, jiwanya, taubatnya tidak diterima. Makanya orang dunia yang menghina kanjeng Nabi tidak akan diterima taubatnya. Semua nabi ganteng-ganteng, orang sing elek. Semua nabi ganteng-ganteng, itu tidak ada sing elek. Nabi kan campuran itu, bukan Arab murni. Nabi campuran, bukan Arab murni. Itu, Ismail kan anaknya Ibrahim, bukan orang Arab itu. Nah, jadi kanjeng Nabi campuran. Memang ganteng-ganteng Nabi itu. Jadi kalau kamu elek berarti bukan keturunan Nabi. Sing elek bukan keturunan Nabi ya. Sing ganteng-ganteng keturunan Nabi. Memang Nabi itu ganteng betul. Secara fisik ganteng. Makanya istrinya juga cantik. Tidak ada istri kanjeng Nabi tidak cantik itu. Semua cantik-cantik. Yang paling cantik adalah Sofia. Ketika Khadijah sudah wafat. Khadijah memang cantik betul. Meskipun janda, luar biasa cantiknya. Hampir semua tokoh Quraisy itu naksirnya. Sofyan mau berapa saja mas kawin tak beri. Itu Sofyan. Abu Sofyan itu memang orang kaya, ganteng. Wis pokoknya
duanya. Itu pun ditolak oleh Khadijah. Dan menerima Rasulullah Muhammad yang masih muda ini diterimanya malah. Ya. Nah, itu kelebihan-kelebihan Rasul. Umat Islam mukmin sama dengan Rasul itu perintahnya. Makanlah makanan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian semuanya dengan makanan yang thayyib yang kami rezekikan kepada kalian semuanya. Jadi orang mukmin ini mirip-mirip dengan Kanjeng Nabi. Karena apa? Ya karena kita umatnya, umat yang terbaik. Ojo bangga sih, ojo bangga. Kecuali yang jelek, yang jelek ada yang berbuat maksiat kan jelek ya. Tapi kita adalah umatnya yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul jannah. Amin ya. Kemudian ada orang datang. Orang memanjangkan tangannya gini, itu ila sama. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memberi makan dengan yang haram juga. Bagaimana akan diterima? Ingat baik, doanya akan diterima. Sekarang kalian introspeksi, menatap diri kalian masing-masing. Bagaimana saya ini, makanan saya seperti apa, apakah benar-benar halalan thayyibah atau enggak. Kalau enggak, harus kamu usahakan menjadi halalan thayyibah. Ingat ya, menjadi halalan thayyibah. Kalau makan orang lain biarkan aja, jangan kamu ambil, biarkan. Maka kalian akan mendapatkan sesuatu keistimewaan sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa ini? Contohnya bagaimana kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, memberi makan juga haram, apa mereka doanya diterima? Pertanyaannya tidak perlu dijawab, tapi jawabannya adalah tentu saja tidak mustajab. Jawabannya adalah tidak mustajab. Itu hadis yang ke-10. Satu lagi hadis. Satu hadis tahu ya. Hadisul hadi asyara. Hadis yang ke-11. Al-wara'. Wara' itu kalau hamzah di belakang tempatnya. Waro'a kan di belakang ya, waro' di belakang. Sedangkan kalau ain, waro', wirai, wirai adalah orang tersebut meninggalkan yang mubah-mubah, apalagi yang haram, yang mubah ditinggalkan, mengambil yang sunnah-sunnah yang wajib. Itu orang wirai. Orang wirai adalah orang yang meninggalkan yang mubah menuju sunnah dan yang wajib. Itu namanya wirai. An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Hasan ini adalah cucunya Kanjeng Nabi dan kesayangannya Kanjeng Nabi. Hasan berbeda dengan Husain, kakak beradik. Hasan adalah kakaknya, Husain adiknya. Yang membedakan adalah Hasan ini lembut orangnya, lemah lembut. Untuk apa gegeran? Lebih baik pergi. Kalau Husain enggak, harus yang hak ditegakkan, harus diperangi. Kalau yang lawannya adalah munafik, lawannya adalah fasik, diperangi. Itu wataknya Husain. Husain ini keras orangnya, tapi baik kedua-duanya. Kedua-duanya baik. Cucukan Nabi kedua-duanya baik. Yang keras juga baik, yang lembut juga baik. Tapi Husain ini kemudian
meninggalnya dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Pergi dari Madinah akan ke kerajaan. Di tengah jalan dihadang oleh tentara dan dihabisi semuanya. Itu terjadi pada bulan Suro. Makanya orang Jawa bulan Suro tidak boleh menikahkan putra putrinya, itu ya. Tahu tuh bulan Suro? Zulhijjah Suro, itu habis bulan haji menjadi Suro. Itu orang Jawa tidak boleh menikahkan anaknya. Karena menikahkannya bulan Zulhijjah tadi, bukan Suronya. Suronya tidak ada orang menikahkan. Kenapa? Bulan duka. Bulan dukanya Husain dibantai oleh Yazid bin Muawiyah. Padahal maunya Yazid tidak begitu, mungkin diberi pelajaran saja, tapi kata tentaranya habisi saja, dihabisi. Makanya Kanjeng Nabi menerima kain kafan dari Allah 5 untuk Khadijah, untuk dirinya sendiri, untuk Ali, untuk Fatimah, untuk Hasan. Husain tidak ada. Itu kan ketika Fatimah masih kecil. Fatimah kecil tuh, belum kawin dengan Sayyidina Ali, belum ada Husain, tapi Rasulullah sudah mintakan kafannya. Suatu hari si Fatimah ini dipanggil oleh ibunya Khadijah. Fatimah, sini. Ada apa, Bu? Nanti kalau ibu meninggal dunia, mintakan surban hijau yang dibawa bapakmu itu untuk kafan saya ya. Ya. Belum sempat menyampaikan kepada ayahnya, Rasulullah dipanggil, sini nak, ngomong apa ibumu tadi? Gini ya, ibu nanti kalau wafat disuruh mintakan surban ayah yang hijau itu untuk kafannya ibu. Berarti Khadijah sudah terasa akan meninggal dunia itu, sudah terasa. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, kami dulu kaya raya, agnia, terkaya di Quraisy ini, sekarang jadi miskin betul sekarang ini. Tolong istri saya akan meninggal dunia, beri aku kafan. Tiba-tiba datang kafannya 5. Allah beri 5 kafannya. Untuk beliau sendiri, untuk Khadijah, untuk siapa? Ali, untuk Fatimah, untuk Hasan. Padahal ada Husain. Husain kenapa? Mati di Karbala. Karbala adalah tempat lapangan, tempat yang enggak umum lah. Di Karbala namanya. Itu meninggalnya di situ. Nah, itu kisahnya luar biasa. An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu, tujuannya adalah kepada yang tidak meragukanmu. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Ingat ya, kita punya pikiran. Kalau ragu-ragu, tinggalkan. Kamu tahu bisikan setan? Hah? Tahu ya bisikan setan ya? Gimana bisikan setan? Gimana bisikan setan gimana? Hah? Keraguan-raguanmu termasuk bisikan setan. Namanya was-was. Was-was adalah bisikan setan. Jangan kamu ikuti itu. Sekarang kalau bisikan Allah seperti apa? Bisikan Allah itu
urut, teratur, konstan, terus menerus. Urut, teratur, konstan. Itu bisikan Allah. Ingat baik-baik. Kalau kalian punya bisikan, ini bisikan setan atau Allah. Kalau urut, kemudian tertata dengan bagus dan konstan, terus acek, itu namanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil dia. Itu cirinya bisikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin kamu tulis ya? Kamu tulis saja. Bisikan dari Allah dan bisikan dari setan. Bisikan itu ada 4. Ini yang tidur bangunkan. Yang bisikan setan ada, bisikan ada 4 ya, bukan setan dok. Yang pertama adalah khatir, alif ta ro, khatir, alif tir atau tulis khatir lah, KHHTIR, khatir. Bisikan sejak semula oleh Allah diberikan kepada manusia, oleh Allah. Tadi saya katakan teratur, urut, konstan, itu adalah khatir namanya. Teratur, urut, acek ya, konstan itu acek. Teratur, urut, acek, itu namanya khatir. Ini dari Allah bisikannya. Yang kedua, nafsu. Nafsu ini kadang-kadang dari Allah, kadang-kadang dari setan. Nafsu yang baik, tahu nafsu yang baik? Kalian semua adalah hasil dari nafsu, gitu? Kalian semua adalah hasil dari nafsu bapakmu. Bapakmu bernafsu, ibumu bernafsu, ketemu terus lahirlah kalian ini. Nah, berarti dari siapa? Dari setan atau dari Allah itu? Nah, kalau dimulai dengan bismillah duluan, maka dari Allah. Tapi kalau tiba-tiba langsung beres, tidak dari Allah itu ya, dari setan itu. Makanya kalau sudah pertama kali, meskipun nafsunya luar biasa, tegangannya sudah 100 volt itu, bismillah lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Paling enggak bismillah langsung. Enggak usah ar-rahman-rahim ya, enggak kesuwen. Itu nafsu ya. Yang ketiga adalah was-was, ragu-ragu ya. Dari ragu-ragu adalah tidak teratur, tidak konstan, dan tidak tidak urut, tidak teratur, tidak acek. Nah, dari setan itu. Semua was-was dari setan. Wah, kalau ragu-ragu jangan. Anda lompat ya, ini lubang, lompat sampai enggak ya, sampai enggak. Ragu-ragu enggak sampai. Tiba Anda. Sampai. Yakin sampai. Jadi was-was berasal dari setan. Yang keempat, ilham. Ilham ini kalau yang bagus dari Allah, yang jelek dari setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bisikan itu ada 4. Khatir, nafsu, was-was, dan ilham. Paham ya? Tuh. Yaribuk dak ma yaribuka ila ma yaribuk. Itu adalah hadis pendek, tapi itu butuh 4 kriteria tadi. Apakah ini khatir, apa nafsu, apa was-was, apa ilham. Ya, Al-Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fa'fa'na li barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika. Ya, kalian bawa buku, bawa catatan, barangkali nanti saya akan catatkan sesuatu. Sebab yang akhir-akhir hadis ini butuh catatan kadang. Ya, bawa buku catatan lah. Atau yang sudah punya buku, pinggir, kamu catat pinggirnya ya, biar tidak hilang. Nanti kalau kalian sekali buka, oh kerentek Allah tuh ada 4. Nah, kamu cari, oh ini teratur, urut, konstan. Oh berarti dari Allah ini. Nah, kamu yakini begitu. Ini kok ragu-ragu, buang saja dari setan ini, gitu ya. Jadi ada catatan-catatan yang tertentu, kalian nanti catat baik-baik. Paham ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.